Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti patuh, tunduk, taat, ikhlas menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah atau suri yang tauladan yang baik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwasanya yang mengalami pergantian waktu, peredaran masa dan perubahan zaman adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku baginya peredaran masa, karena Dia ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir, serta maha suci dari segala sifat perubahan. Imam Abu Mansur al-Baghdadi mengatakan dalam Al-Firaq, wa ijma' wala anna Allah ta'ala yahwihi maka wala yajri alaihi taman, yang artinya golongan Ahlussunnah sepakat menyatakan bahwa Allah tidak diliputi tempat dan tidak dilalui oleh peredaran masa. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Dalam kesempatan khutbah ini kami akan mengajak kita semua untuk bermuhasabah dan merenungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama yaitu umurnya, untuk dia apa yang habiskan. Yang kedua jasadnya, untuk apa yang gunakan. Yang ketiga ilmunya, apakah ia telah amalkan. Yang keempat hartanya, dari mana ia memperolehnya dan dalam hal apakah ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmizi. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Perkara pertama yang akan kita pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita selama hidup di dunia ini
kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merugi dan untung. Jadi setiap anggota badan kita berpotensi melakukan dosa dan maksiat. Karenanya wajib bagi kita untuk menjaga hati, mata, hidung, telinga, lisan, tangan, perut, kelamin, kaki dan seluruh anggota badan kita dari setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan atau tidak. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, salat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat anggota badan dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wailul liman la ya'lamu wa wailul liman 'alima tsumma la ya'mal, yang artinya sungguh sangat celaka orang yang belajar ilmu agama yang fardu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta kita, dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 2 celaka dan 1 selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liman mal salihul rajul salih," yang artinya sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang saleh. Hadis riwayat Muhammad dan Muslim. Yang demikian itu karena orang yang saleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa ma bil alamin qur'ana barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ana ya dengan ayatul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu abdan lillahi kitaban basyiran wa nadhiran wa dalilan bismi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usim wa ya taqwallah al-fasl taqul wa man faz wa lam yaqul ta'ala man 'amila salihan wa nafsi wa man asafa alaiha wa ma rafa billahi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahum wal afdal innaka sami'un qaribun ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il qadr. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. La ilaha illallah la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. La ilaha illallah la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. La ilaha illallah la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. La ilaha illallah la syarika Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah subhanahu la ilaha illa syarika lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata min dini wa 'afiyatan min jasadi wa sihhatan min ghayri wa barakatan fi rizqi wa tawfiqan min rahmatik. Allahumma barik fi sakaratina wa barakatna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Astagfirullah.